لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menghadiri majelis ilmu. Karena waktu yang digunakan untuk menghadiri majelis ilmu adalah waktu yang terbaik bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita baca terlebih dahulu suratuz Zalzalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kita sampai pada ayat yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka kelawan sak temene
pangeran sira iku auha wis paring wahyu sapa Allah laha maring bumi. Tuhaditsu aweh khabar aweh berita sapa bumi akhbaraha ing pira-pira khabare bumi biwahyillahi kelawan wahyune Allah wa iznihi lan izine Allah laha maring bumi al-ard auha paring wahyu sapa Allah laha maring bumi ai auha tegese paring wahyu ilaiha maring bumi wa azina lan aweh izin sapa Allah laha maring bumi antukhbira ing yen to aweh khabar sapa bumi bima kelawan perkara umila kang den lakoni apa ma alaiha ing atase bumi. Qala wasdawuh sapa al-Hafidz al-Abdari min hadhil ayati saking ayat iki yufhamu dan fahami annal arda sak temene bumi fi dzalikal waqti ing dalam mangkono-mangkono waktu Allahu utawi Allah iku yakhluqu nitahaken sapa Allah fiha ing dalam al-ardu idrakan ing pinemu fayu'limuha nuli aweh weruh sapa Allah ing bumi bima kelawan perkara kana kang ana apa ma yu'malu den lakoni ala zahriha ing atase gegere bumi. Hadirin rahimakumullah, ayat ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya, bahwa nanti pada hari kiamat bumi yang kita tempati ini itu akan menjadi saksi atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Bumi pada dasarnya dia adalah benda tidak hidup. Dia tidak tahu, pada dasarnya nggak tahu apa yang kita lakukan di atas bumi ini. Wong dia itu adalah benda hidup, benda tidak hidup. Dia nggak punya mata, dia nggak punya penglihatan, dia nggak punya indera sebagaimana kita miliki. Dia nggak punya perasa, dia nggak punya penglihatan mata untuk melihat, dia nggak punya telinga untuk bisa mendengar. Pada dasarnya memang demikian. Bumi nggak bisa mendengar ketika kita bicara. Bumi ini nggak bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, bumi ini nggak bisa melihat apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Pada dasarnya seperti itu. Nah, tetapi nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan itu kepada bumi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberitahukan kepada bumi tentang sesuatu yang telah dilakukan di atasnya. Jadi di saat itu bumi itu diberitahu. Bukan pada saat ini bumi itu tahu, kemudian pengetahuannya itu dikumpulkan, kemudian nanti pada hari kiamat itu dia kemudian akan bersaksi atas perbuatan yang kita lakukan di atas bumi. Tidak demikian, tetapi nanti pada hari kiamat bumi itu baru diberikan semacam pengetahuan, diberikan pengetahuan oleh Allah dan bisa tahu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang telah dikehendakinya. Tidak ada sesuatu hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan sesuatu yang telah dikehendakinya pada azal.
Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendakinya, tanpa ada seorang pun yang bisa menghalangi terjadinya sesuatu yang dikehendakinya tersebut. Nah, jadi sebagaimana Allah itu kuasa untuk menjadikan manusia bisa melihat dengan mata, bisa mendengar dengan telinga, Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga kuasa untuk menjadikan bumi itu memiliki perasa, memiliki pengetahuan dengan kehendak dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan nanti pada hari kiamat bumi itu kayak manusia yang memiliki kemampuan untuk bisa mengetahui sesuatu. Dia memiliki idrak, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi itu memiliki idrak yang bisa diberitahu sesuatu, yang bisa diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu. Karena pada dasarnya adatnya, kebiasaan untuk melakukan sesuatu bisa apa enggak? Kan tidak bisa. Misalnya, wahai batu, tolong ke sini. Misalnya, bisa apa enggak? Enggak bisa. Kamu nanti yang dibilang gila sama orang. Kok ngomong sama bicara? Enggak bisa, dia namanya tidak hidup, itu tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Itu dalam hal adat kebiasaan. Tapi jika Allah berkehendak, maka bisa. Bisa sesuatu yang tidak hidup itu memiliki idrak semacam itu. Seperti nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi itu memiliki idrak. Idrak itu ya semacam bisa mengetahui sesuatu, bisa diperintah, tahu, paham tentang perintah itu, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang berupa perintah. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu yang berupa tentang itu. Kemudian bumi diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu itu, untuk menyampaikan itu kepada manusia pada hari kiamat. Sehingga kemarin sudah kita ceritakan bagaimana masing-masing kalau orang kafir semua keburukannya itu akan diberitahukan oleh bumi. Apa yang dilakukan oleh orang kafir dari semua keburukan akan diberitahukan oleh bumi. Dan kebaikan satu diberitahukan telah dilakukan oleh orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang mukmin kemarin terbagi menjadi dua. Orang mukmin bertakwa maka hanya diberitahukan hal-hal yang pernah berupa kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Maka ada dua macam. Ada sebagian yang keburukan yang pernah dia lakukan di atas bumi memberitahukan itu, mengkhabarkan itu. Ada yang sebagian ditutup oleh Allah sehingga bumi tidak memberitahukan. Ini yang telah kita sampaikan kemarin. Itu kenapa? Karena pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan idrak terhadap bumi sehingga bisa tahu dan bisa diperintah. Bisa tahu dan bisa diperintahkan. Semuanya itu karena kalau difahami secara dan mungkin. Tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, itu menjadi sesuatu hal yang mudah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan bumi bisa diperintahkan dan bisa berbicara untuk menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana yang kita ceritakan tentang mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Kalau onta keluar dari sebongkah batu, itu kan secara nalar akal kita yang dangkal, itu nggak bisa untuk memahami itu. Tapi kalau Allah itu berkehendak, Allah berkuasa untuk mengadakan sesuatu yang menurut akal kita itu. Bumi ini benda tidak hidup. Kebiasaannya bumi ini ya dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa mendengar, nggak bisa diperintah, nggak bisa melakukan perintah, nggak bisa bicara. Seperti itu kebiasaannya. Tapi kalau Allah berkehendak untuk menjadikan bumi memiliki pengetahuan, bumi bisa mendengar, bumi bisa bicara, nanti pada hari kiamat, jika Allah berkehendak, maka bumi bisa untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya seperti itu, maka akan menjadi seperti itu. Dia akan bisa akan bisa memiliki pengetahuan, diberi wahyu oleh Allah, dan bisa memberitahukan tentang sesuatu yang pernah dilakukan oleh bumi itu, yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi. Jadi bi anna rabbaka awhalaha, bumi memberitahukan, menghabarkan tentang apa yang pernah dilakukan oleh manusia di muka bumi itu atas perintah Allah. Itu maksudnya bi anna rabbaka awhalaha, Allah yang memberitahukan kepada bumi dan Allah yang memerintahkan bumi untuk melakukan itu. Bukan semaunya sendiri. Bukan bumi semaunya sendiri untuk bercerita, untuk memberikan khabar, tetapi Allah yang memerintahkan. Sehingga tadi manusia yang diberitahukan tentang amal perbuatan yang dilakukannya di atas bumi, itu enggak semuanya. Enggak semuanya. Tadi ada orang-orang mukmin yang bertakwa tadi, keburukannya enggak disampaikan oleh bumi. Kemudian sebagian orang mukmin pelaku dosa besar, ada yang ditutup, tidak disampaikan oleh bumi. Kenapa? Karena bumi itu melakukan itu atas perintah Allah. Mana yang disampaikan, mana yang tidak disampaikan, itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah kepada bumi tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lanjutkan yauma idzi yasdurun nas. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidz Al-Abdari. Al-Hafidz Al-Abdari itu siapa? Yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari Al-Habashi Al-Abdari. Ya, jadi beliau terkenal dengan sebutan itu, Al-Hafidz Al-Abdari atau Al-Habashi. Itu nama yang dikenal untuk beliau. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin ing dalem mangkono-mangkono dina, yaitu dina kiamat, yasdurun nas. Yasduru padha bubar sapa annasu menungso. Ayan rifuna tegese padha bubar sapa anas min mauqifil hisab, saking mauqif al hisab. Ashtata ay firaqan, tegese pira-pira kelompok. Fa ahlul yamini mangka utawi ahlul yamin ay ahlul iman, tegese ahlul iman, wong-wong kang iman, ala hiddatin ing atase golongan kang terpisah. Wa ahlul kufri lan ahli kekufuran ala hiddatin ing atase kelompok kang terpisah. Liyurau a'malahum, liyurau a'malahum, supaya den perlihatkan sapa annas a'malahum ing pira-pira a'malahum ing pira-pira penggawene annas. Qala Ibnu Abbas ay liyurau, supaya den weruhaken sapa annas jazaa a'malihim ing
walese piwalese pira-pira amale annas. Fal makna mongko utai maknane annahum sak temene annas iku yarji'una padha bali sapa annas anil mauqifi saking mauqif firaqan. Nah, firaqan kelawan pira-pira kelompok liyan zilu supaya manggon sapa annas manazilahum ing pira-pira panggone annas minal jannati nyatane saking swarga wan narilan neraka. Hadirin rahimakumullah. Jadi tadi itu mauqifnya adalah mauqiful hisab. Nah, ketika bumi bisa berbicara, memberitahukan kepada manusia setiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusia di atas bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pada mauqif al-hisab. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa yaumul qiyamah, hari kiamat itu kan masa mulai dari al-ba'ts, yaitu keluarnya orang yang mati kubur sampai penduduk surga dalam neraka. Dan masanya adalah 50.000 tahun. Di sana ada namanya mawaqif al-qiyamah. Ada mawaqif al-qiyamah, mauqif al-qiyamah. Jamaknya mawaqif. Nah, semacam tahapan-tahapan hari kiamat yang harus dilalui oleh manusia. Pada hari kiamat yang masing-masing mauqif dari kiamat itu memakan waktu 1000 tahun. Jadi ada 50 tahapan mauqif yang harus dilalui oleh manusia untuk sampai mulai dari bangkit dari kubur sampai kemudian masuk surga atau neraka. Itu ada tahapan yang harus dilalui sebanyak 50. Masing mauqif itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Nah, di antara mauqif al-hisab, yang ditunjukkannya amal perbuatan manusia kepada manusia itu hisab, ditunjukkannya di amal perbuatan manusia kepada manusia. Nah, termasuk yang disebutkan di sini, yaitu bumi memberitahukan kepada manusia seluruhnya ketika itu yang buat si fulan di atas muka bumi. Bumi akan menjadi saksi atas perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Itu salah satu dari mauqif dari mawaqifil qiyamah. Nah, setelah itu kemudian manusia itu akan bubar dari mauqif hisab itu secara berkelompok-kelompok. Ashtata yauma idzi yasdurun nasu ashtata ay firaqan. Artinya orang-orang yang mukmin itu sendiri, orang-orang yang kafir itu sendiri. Orang yang mukmin akan berkumpul dengan orang-orang mukmin untuk kemudian masuk ke dalam surga, dan orang-orang kafir kemudian berkelompok sendiri untuk kemudian masuk ke dalam neraka. Jadi pembagian kelompoknya adalah berdasarkan dia ahlul iman atau ahlul kufur. Tidak melihat pada ini keluarga fulan pengelompok sendiri, enggak, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan keluarga, bukan berdasarkan negara, tidak. Tetapi didasarkan apakah dia ahlul iman, orang yang beriman, atau dia ahlul kufur, orang yang kafir. Nah, orang mukmin tersendiri karena untuk masuk ke dalam surga, kemudian orang-orang kafir itu akan berkelompok sendiri karena mereka akan masuk ke dalam neraka.
liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka. Artinya mereka akan masuk atau mereka akan menempati tempat mereka masing-masing. Sehingga mereka kemudian menjadi tahu tentang balasan dari amal perbuatan mereka. Orang-orang mukmin mereka masuk ke dalam surga. Mereka masuk ke dalam surga sehingga di surga dia tahu balasan setiap kebaikan yang dilakukannya di dunia. Sholat 5 waktu yang dia kerjakan, dia lihat, oh balasannya ini. Hadir dalam majelis ilmu misalnya, oh balasannya ini. Dia akan tahu tentang balasan setiap perbuatan baik yang dilakukan. Ini orang-orang ahlul iman yang masuk ke dalam surga. Liyurau a'malahum, artinya untuk mereka diberitahukan tentang balasan balasan perbuatan yang mereka lakukan ketika berada di dunia. Sekecil apapun kebaikan yang pernah dilakukan karena Allah, itu dia akan lihat balasan. Oh, ini balasannya. Saya dulu pernah misalnya membantu teman saya, ini balasannya. Dulu saya pernah misalnya menyambut tamu dengan memuliakan tamu, ini sambutannya, balasannya. Nggak ada yang nggak dibalas oleh Allah selama amal itu, amal kebaikan dilakukan karena Allah dan memenuhi ketentuan, maka diterima. Kecil apapun perbuatan baik tersebut. Demikian sebaliknya, orang-orang kafir kemudian masuk neraka. Di dalam neraka dia tahu tentang balasan atas kekufuran mereka berupa siksa. Kekufuran, misalnya perbuatan maksiat dia ini, maka ini siksanya. Perbuatan maksiat ini siksanya. Itu dia tahu perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya di dunia. Ini makna dari liyurau a'malahum yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ini setelah proses mauqif al-hisab. Maka diterangkan famay ya'mal mithqala dzarratin, apane wong iku ya'mal nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing bobot sak dzarrah khairan ing kebagusan yarah mongko bakal ningali sapa wong ing mithqala dzarrah faman tegese mongko utahi sapane wong iku yakmal nglakoni sapa man zinatan latin ing timbangane sak semut saghiratin kang cilik khairan ing kebagusan minas su'adai yarahu fi kitabihi, minas su'adai pira-pira wong kang bahagia, itu secara bahasa artinya orang-orang mukmin. Yarahu mongko bakal ningali sapa man ing khairan utawa khairan fi kitabihi dalam kitab, utawa ningali sapa man jazaahu ing balesane khairan. Li'annal kafira, karena sak temene wong kang kafir la yara ora ningali sapa wong kafir khairan ing bagusan fil akhirati ing dalam akhirat. Jadi barang siapa yang beramal mithqala dzarrah itu sering dimaknai dengan berbagai macam makna. Tetapi dia menggambarkan benda yang sangat kecil. Benda yang sangat kecil. Menggambarkan itu. Terkadang itu diartikan
biji wijen. Nah, itu wijen itu kecil, bijinya sangat kecil. Ada yang terkadang diartikan biji sawi. Jadi bijinya sawi. Sawi itu kecil, bijinya tambah kecil lagi. Terkadang diartikan biji bayam. Nah, bayam sayur itu bijinya itu sangat kecil. Terkadang dzarrah itu diartikan di sini namlah shaghirah, yaitu semut kecil, yang kecil sekali itu. Semut itu kan ada yang kecil sekali, kayak yang ada semut di gula-gula itu sangat kecil sekali. Terkadang dzarrah itu ya diucapkan untuk sesuatu benda yang terkecil, yang sudah nggak bisa dibagi lagi, yang disebut dengan jauharul fard. Nah, ini sesuatu yang pokoknya menggambarkan sesuatu yang sangat kecil, dzarrah itu, sehingga orang memaknainya dengan berbagai macam makna, tetapi pada dasarnya yang dimaksud di sini adalah benda yang sangat kecil. Orang yang melakukan suatu kebaikan, yang kebaikan itu dzarrah. Artinya kebaikan yang dilakukannya sangat kecil, maka nanti di akhirat dia akan melihat. Di buku catatan amalnya itu dia akan melihatnya. Misalnya apa? Amal yang sangat kecil itu misalnya. Ya banyak ya. Misalnya kamu tadi beruluk salam kepada teman lillahi ta'ala. Sesuatu kecil. Atau misalnya di jalan kamu lihat kok ada batu bata di tengah jalan. Kemudian kamu ambil, kamu pinggirkan. Niatnya lillahi ta'ala biar nggak ada orang Islam yang celaka. Amal yang terlihat kecil. Kemudian kamu bertemu dengan tetangga, menyapa. Dia tersenyum kepada dia dengan muka yang ramah. Sesuatu yang kecil. Karena hanya sekedar menggerakkan bibir saja, ini saja, ini kan kecil ya, tetapi dia lillahi ta'ala melakukannya, sesuatu amalan kebaikan yang kecil. Atau kamu misalnya membelikan temannya jajan 500 rupiah, ini untuk kamu, satu sudah beli kerupuk dibagi 2 lagi, ini untuk kamu misalnya, sesuatu hal yang kecil, sedekah. Tetapi setiap amal perbuatan baik, sekecil apapun itu, nanti pada hari kiamat ketika kita menerima buku catatan amal, kita akan lihat, oh ada di sini. Waktu saya tersenyum itu, ketika saya uluk salam, ketika saya meminggirkan batu dari jalan, semuanya akan tercatat sebagai amal kebaikan yang ada dalam catatan amal kita nanti di akhirat. Pada hari kiamat. Nah, itu dalam satu penafsiran. Dalam satu penafsiran yang lain, balasannya kita akan lihat. Jadi bukan kita melihat pada buku catatan amal, itu ya, tapi kita juga akan melihat balasan setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Meskipun kebaikan itu sebesar biji dzarrah itu tadi, sangat kecil, sangat remeh, tetapi kita akan melihat balasan dari perbuatan baik tersebut. Karena itu kita jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, meski hanya sedikit, dan meski hanya sangat kecil, lakukan. Karena itu nggak akan sia-sia. Selagi perbuatan baik itu dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, sekecil apapun, itu nggak akan kemudian sia-sia. Semuanya akan ada balasannya yang menyenangkan untuk kita. Maka berbuat baiklah meskipun dengan sesuatu yang sangat terlihat kecil, terlihat remeh. Ada disebutkan di dalam hadis, ittaqun nara
walau bisyikki tamratin. Kamu jauhilah neraka, menjauhlah kalian dari api neraka meskipun dengan hanya bersedekah setengah dari kurma. Jadi seseorang sedekah, ada punya kurma satu biji, cuman satu biji saja, kemudian dibagi dua, yang satu disedekahkan. Ini kan amal yang terlihat sangat kecil, tetapi bisa jadi dengan sebab itu seseorang itu terbebaskan dari api neraka dengan sebab sedekah setengah biji, bukan satu biji, tapi setengah biji dari kurma kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana jika seseorang itu bersedekah dengan lebih dari itu? Bagaimana jika seseorang itu misalnya berinfak untuk agama, untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren? Bagaimana jika seseorang itu mewakafkan tanahnya untuk pendirian pesantren misalnya? Maka itu amal yang besar yang seseorang akan melihat tercantum deretan amal perbuatan baik dia dalam buku catatan amal nanti pada hari kiamat, dan dia juga akan melihat balasan dari perbuatan baik tersebut. Jadi kalau yang kecil saja itu akan dibalas, kita akan melihat balasannya yang berupa pahala, apalagi yang besar. Gitu maksudnya, bukan hanya kita melihat yang kecil saja. Jika yang sangat kecil itu nanti akan ada balasannya, maka amal kebaikan yang lebih besar akan lebih besar juga pahala yang akan dilihat, yang akan diterima oleh seseorang. Karena seperti yang sudah kita sampaikan beberapa kali, ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Pertama, Allah Maha mengetahui. Meskipun misalnya nggak ada raqib atid, Allah juga mengetahui setiap perbuatan yang kita lakukan. Nggak ada yang luput, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, nggak tertulis atau tidak diketahui. Enggak, semuanya akan ditulis sekecil apapun oleh raqib maupun atid itu, dan nanti akan ada balasannya masing-masing pada hari kiamat. Maka jangan khawatir misalnya sedekah kamu yang sedikit itu, jangan khawatir nanti nggak ada balasannya. Atau sikap kamu, akhlak kamu yang baik kepada teman, akhlak yang baik kepada tetangga, jangan khawatir nggak ada pahalanya. Ada semuanya pahalanya. Semuanya akan diberikan pahala. Ya, sepanjang dilakukan oleh seorang mukmin, dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan syara, maka akan menjadi sebuah kebaikan yang ada balasannya indallah nanti pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tetapi ini apa? Minas su'ada. Nah, ini dari orang-orang yang ahlul iman tadi, orang-orang mukmin. Ketika disebut as-sa'id artinya al-mu'min, seorang yang mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Kenapa? Karena nanti kalau orang kafir, dia nggak akan melihat kebaikan sedikit pun di akhirat. Jadi orang kafir misalnya ketika di dunia ini dia membangun masjid, ketika di dunia ini dia menyantuni anak yatim, dia membantu fakir miskin, orang kafir. Nanti di akhirat dalam buku catatan amal kebaikan nggak ada itu daftarnya itu. Dia tidak melihat ada dia pernah berbuat kebaikan, dan dia tidak akan bisa melihat balasan dari kebaikan itu nanti di akhirat. Tapi kalau orang mukmin yang kecil-kecil, kebaikan yang kecil-kecil, dia bisa melihatnya.
dan ada catatannya ada dan ada balasannya. Tapi sebaliknya kalau orang kafir, dia di dunia pernah misalnya membangun 1000 masjid misalnya, orang kafir membangun 1000 masjid. Nanti di akhirat nggak ada itu catatan kebaikan berupa pernah membangun masjid, nggak ada. Dan dia juga nggak akan melihat balasan itu. Kenapa? Karena dia orang kafir. Nah, dan orang kafir amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan di sini li'annal kafir la yara khairan fil akhirah. Enggak melihat kebaikan sama sekali di akhirat. Itu orang kafir. Meskipun sedikit dia enggak akan melihatnya, apalagi yang besar. Yang kebaikan yang kecil dia enggak melihatnya, apalagi mithqala dzarratin syarran yarah. Ayara wa man lan utahe sapane wong iku ya'mal nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing bobote sak dzarrah syarran ing perkara kang ala yarahu mongko bakal ningali sapa man ing syarran. Ayara jazaahu tegese ningali sapa man jazaahu ing balesane syarran. Wa nabbahalan ngingetaken sapa Allah biqaulihi kelawan dawuh Allah mithqala dzarratin ala annama ing atase temene perkara fauqa dzarrah kang ana dhuwure dzarrah yang lebih besar yarahu ningali sapa wong ing ma fauqa dzarrah qalilan setitik iku setitik anane qalilan kana setitik iku qalilan karena setitik onone au kasiran utawa akeh. Jadi kata mithqala dzarratin itu adalah untuk memberitahukan kepada kita bahwa semuanya itu akan bisa dilihat nanti. Tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Ketika seseorang orang mukmin nanti di akhirat dia akan melihat setiap kebaikan yang pernah dilakukannya, balasannya dia akan melihatnya tanpa pengecualian. Itu maksudnya begitu, sampai digambarkan mithqala dzarrah, yang terkecil pun dia akan melihatnya. Artinya apa? Yang lebih besar dari itu dia juga akan melihatnya. Kalau yang paling kecil saja ada balasannya, bagaimana dengan yang besar? Tentu juga dia akan melihat balasannya. Demikian juga untuk perkara yang buruk. Yang keburukan yang paling kecil sekalipun itu akan ada balasannya, meskipun itu dosa kecil sekali. Kalau Allah tidak mengampuninya, tentu saja jika Allah tidak mengampuninya, ini untuk orang mukmin. Kalau orang kafir jelas gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa sekecil apapun dia akan melihatnya. Balasan dari perbuatan buruk itu, perbuatan maksiat itu dia akan melihatnya. Apalagi jika maksiatnya maksiat yang besar, apalagi kekufuran, maka seseorang akan melihat balasannya berupa azab nanti di akhirat. Jadi itu kata mithqala dzarrah itu adalah merupakan tanbih, ya, menjadi peringatan bahwa semuanya tanpa ada pengecualian akan bisa dilihat balasannya oleh manusia. Perbuatan yang dilakukan sekecil apapun atau menggambarkan seluruhnya, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak, semuanya akan dilihat oleh manusia nanti di akhirat. Ada kalanya kalau kebaikan yang dilihat adalah balasan menyenangkan, yaitu pahala. Kalau dia adalah kemaksiatan, maka yang dilihatnya adalah balasan yang menyedihkan, yaitu berupa azab. Wa dzakara Muqatil
Wa dzakara lan wis nutur sapa Muqatil annaha sak temene ayat iku nazalat tumurun apa ayat fi rajulaini ing dalem wong lanang loro kana kang ana sapa rajulaini bil madinati ing dalem Madinah kana ana sapa ahaduhuma salah sijine rajulaini iku yastaqillu mandiri sapa ahaduhuma ayu'tiya ing yen to paring sapa ahaduhuma asaila ing wong kang jaluk al kisrata awit tamrata ing gitu diartikan sama aja al kisrata awit tamrata ing kurma wa kana lan ana sapa al akharu wong kang weneh al kisrata artinya yang cuwilan kurma awit tamrata utawa kurma siji wa kana lan ana sapa al akharu wong kang weneh iku yatahawanu gampang sapa al akhar bidzambi kelawan dosa al yasiri kang setitik utawa kang cilik fa anzalan nuli nurunaken sapa Allah azza wa jalla hadza ing iki yuraghibuhum fil qalil yuraghibuhum gawe seneng ing wong fil qalili ing dalem nglakoni perkara kang sethithik minal khairi saking kebagusan wa yuhadziruhum lan aweh peringatan ing wong sapa Allah ing wong aliyasira ing sethithik minasyarri saking perkara kang ala. Jadi ini terkait dengan sababun az-zalah. Bahwa ayat ini khususnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu turun berkaitan dengan ketika itu di Madinah ada dua orang laki-laki. Yang satu orang, jadi dua orang laki-laki ini satu orang dia memberikan, ada orang yang minta kemudian dia memberikan setengah kurma atau satu biji kurma, bersedekah dengan satu biji kurma. Artinya sesuatu hal yang kecil, ya, sedekah satu biji atau setengah kurma yang seperti yang tadi kita sampaikan itu sebuah amalan yang terlihat sangat kecil. Kalau dia berinfak misalnya 100 juta misalnya untuk pondok, itu sesuatu yang besar. Dia hanya membawa misalnya kurma hanya 1 buah untuk sedekah. Sedikit sekali. Kemudian yang satunya itu laki-laki, yang satunya artinya dia melakukan sesuatu hal yang kecil, kebaikan yang sangat kecil. Kemudian yang satunya, laki-laki yang satunya, dia meremehkan dosa yang kecil. Jadi dosa yang kecil itu dia remehkan, sehingga dia melakukannya tanpa dia yang kecil. Maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini yang mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang sekecil apapun maka dia akan melihat balasannya berupa pahala. Sebaliknya keburukan sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka pelakunya dia akan melihat balasannya berupa azab nanti di akhirat. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan motivasi kepada kita agar kita senang untuk berbuat baik meskipun kebaikan itu perbuatan baik yang sangat kecil, sedikit kecil. Lakukan itu. Ayat ini motivasi untuk itu. Kamu jangan sia-siakan setiap kebaikan yang kita bisa lakukan sekecil apapun itu. Namanya kita kan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang kaya
dia bersedekah, bisa bersedekah dengan dalam jumlah yang besar. Kalau kita orang miskin misalnya, maka bersedekah sesuai dengan kemampuan. Maka bersedekah itu bukan hanya bisa dilakukan oleh orang yang duitnya banyak, yang sedikit pun dia bisa bersedekah. Misalnya dia tadi itu gambarkan, dia beli jajan anak pondok, misalnya beli jajan, uangnya cuman itu saja, cuman 2.000. Hanya cukup untuk beli misalnya satu jenis jajan saja misalnya. Atau misalnya dapat 2 seribuan, ya dibagi sama temannya, sedekah yang satu. Kalau dapat 1 dibagi 2 dengan temannya. Itu kan juga sesuatu hal yang bisa dilakukan, hal kecil tetapi bisa dilakukan oleh seseorang berupa kebaikan, dan itu akan ada balasannya. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Semuanya akan ada balasannya. Apalagi kalau yang dilakukan berupa kebaikan yang sangat besar. Sebaliknya, hati-hati, jangan meremehkan sesuatu yang kecil dari perbuatan buruk, karena setiap perbuatan buruk yang dilakukan seseorang, meskipun itu kecil, akan ada konsekuensi azabnya. Perbedaan antara seorang mukmin yang sempurna dan seorang munafik. Kalau orang mukmin yang sempurna, dia takut melakukan dosa, meskipun dosa itu kecil. Ketakutan sekali, perasaannya sangat tidak tenang ketika dia melakukan itu, sehingga dia buru-buru dan bersegera untuk bertaubat. Sehingga dikatakan seorang mukmin yang sempurna, dia melihat dosa itu seperti gunung yang akan menimpai dirinya. Kalau ada gunung mau menimpai, dia pasti cepat-cepat lari untuk menghindarinya agar tidak terjatuh dalam dosa itu. Buru-buru dia untuk menghindarinya. Itu seorang mukmin yang sempurna. Tapi seorang munafik, kalau dia menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Hanya diginikan saja, nanti balik lagi, diginikan lagi, balik lagi, diginikan lagi. Dia meremehkan sebuah dosa. Dianggap itu kecil, nanti gampang dan sebagainya. Itu seorang munafik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita jangan meremehkan dosa yang kecil atau dosa yang sedikit. Kenapa? Karena nanti di akhirat itu semua ada balasannya, yaitu jika Allah tidak mengampuninya, maka akan ada balasan atas setiap perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu, apalagi jika perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang besar dan banyak. Nah, hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam. Sampai di sini semoga bermanfaat. Nah, insyaallah besok kita masuk pada suratul Adiyat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.